Hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah tentang akhir zaman. Salah satunya adalah kerajaan 1000 tahun setelah kemarin, minggu lalu kita belajar tentang rapture atau pengangkatan orang percaya. Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 kita membaca, buka suara bersama-sama menikmati firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Suatu kali ada dua sahabat, mereka lagi berbicara, A dan B. Si A berkata kepada temannya, ayo kita main kuis, main teka-teki, tebak-tebakan. Lalu B mengatakan, tebak-tebakan apa? Lalu A bilang, begini, saya mengajukan pertanyaan untuk diri saya, kalau saya bisa jawab, kamu kasih saya hadiah. Makan siang, katakanlah. Ya. Lalu kamu mengajukan pertanyaan untukmu, dan kalau kamu bisa jawab untuk dirimu, aku yang belikan kamu makan siang. Loh, ini teka-teki apaan katanya? Aneh sekali, masa tanya sama diri sendiri, lalu jawab diri sendiri? Iya, kata A. Oke lah. Walaupun agak aneh teka-tekinya, kompetisinya, kita mulai aja, kata B. Baik, kata A. Pertanyaan saya untuk saya adalah, kenapa kelinci, seekor kelinci, bisa menggali lubang, tapi tanahnya nggak dikeluarin? Saya pikir jawabnya, pasti kelinci itu menggalinya dari dalam. Lalu temannya mengatakan, loh kok bisa? Nah itu pertanyaan kamu jawab. Jadi temannya kalah. Saudara, ini hanya sebuah ilustrasi tentang misteri. Tentang hal yang aneh, hal yang membingungkan. Berbicara soal kerajaan 1000 tahun, terus terang, hal yang membingungkan. Hal yang misteri, hal yang teka-teki. Sampai hari ini tidak ada jawaban yang persis. Apakah kerajaan 1000 tahun itu? Khotbah, diskusi, perdebatan tentang kerajaan 1000 tahun hanya berdasarkan bagian ini dari seluruh Alkitab, Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Hanya muncul di bagian ini. Istilah 1000 tahun dalam bahasa Yunani Kilios, dalam bahasa Latin millennium, ya. 1000 menjadi sebuah istilah yang terkenal di dalam doktrin akhir zaman. Sehingga istilah milenial diambil dari istilah milenium ini. Hanya dari 6 ayat ini,
Kemudian muncullah doktrin kerajaan 1000 tahun yang hari ini berkembang menjadi 3 pandangan. Dan saya rindu saudara belajar, ini khotbah doktrinal, minimal saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, karena terlalu banyak diskusi dan perdebatan, termasuk di dalam radio yang mungkin saudara dengar selama ini, yang mungkin sedikit banyak mempengaruhi pikiran saudara. Ada 3 golongan pengertian kerajaan 1000 tahun. Yang pertama disebut golongan post-millennialism. Disingkat post-mil. Ya, post-mil artinya sesudah 1000. Jadi post itu sesudah, pasca. Ya. Sesudah 1000 tahun. Nah, golongan ini percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia ini sesudah kerajaan 1000 tahun. Di bumi ini. Sesudah 1000 tahun. Nah, 1000 tahun itu adalah makna simbolik. Sebuah periode yang sangat panjang. Dan di dalam periode yang sangat panjang itu, dunia ini makin lama akan makin membaik. Dunia ini makin lama akan makin tenang, makin makmur. Dan setelah mencapai masa kemakmuran atau masa keemasan itu, 1000 tahun itu, ya, maka Yesus akan datang kembali. Dalam segala aspek, dunia ini bakal membaik. Sebab apa? Sebab Tuhan itu maha baik. Dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pemerintahan, dalam pendidikan, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Golden Age. Jadi golongan ini percaya nanti di dunia ini ada Golden Age. Masa 1000 tahun dan setelah itu Yesus datang kembali. Dan baru hidup selama-lamanya. Itu namanya eternal age. Masa kekekalan. Tapi saudaraku, pandangan ini menjadi masalah. Sebab apa? Sebab ternyata di bumi kita, di dunia kita tidak makin baik. Sejak dari Yesus naik ke sorga sampai hari ini, kita menunggu kedatangannya kedua kali, bumi kita, dunia kita tidak membaik, justru makin memburuk. Nggak ada pandangan menuju ke Golden Age itu. Orang-orang menganggap, itu hanya pandangan utopia. Ya, pandangan idealis, sebuah cita-cita yang belum tentu akan terjadi. Khususnya kapan? Khususnya ketika bumi ini, dunia kita, terjadi perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Banyak sekali manusia yang dibantai dan dibunuh, dan banyak sekali korban. Dan sejak perang dunia pertama dan kedua itulah, pandangan post-mil ini mulai ditinggalkan. Wah, salah ini. Salah tafsir ini, gak mungkin di bumi kita tambah baik. Ternyata bumi kita tambah buruk. Nah saudara, kalau kita memperhatikan ajaran Tuhan Yesus dan ajaran Alkitab, Alkitab sendiri tidak mengatakan dunia akan lebih membaik. Yesus dari khotbah di akhir zaman mengatakan bumi akan makin memburuk. Akan terjadi perang, akan ada bencana, akan ada sakit penyakit, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Justru dunia kita akan makin buruk. Jadi pandangan post-mil mulai ditinggalkan. Sejak Perang Dunia Kedua terjadi. Lalu yang kedua adalah golongan pre-millennialism. Pre artinya sebelum, disingkat pre-mil. Artinya sebelum 1000 tahun. Nah, golongan ini percaya bahwa Yesus akan datang kembali sebelum ada kerajaan 1000 tahun. Sebelum ada kerajaan 1000 tahun. Jadi kedatangan Yesus kedua kali ini adalah bersifat double stage, 2 tahap. Tahap pertama, Yesus akan datang di bumi ini, dan kemudian dia akan membangun kerajaan 1000 tahun, dan tahap kedua adalah setelah selesai 1000 tahun, baru Yesus datang kedua kali menghakimi dunia ini, dan masuk ke masa kekekalan selama-lamanya. Jadi Yesus datang pertama di awan-awan, seperti yang kita bahas minggu lalu. Ya. Lalu orang-orang Kristen, orang-orang percaya apa? Rapture, diangkat. Bersama-sama dengan Tuhan. 7 tahun rapture-nya. Ya, di atas. Minggu lalu kita udah bahas, bagi saudara yang tidak
lihat videonya, bisa nanti lihat di YouTube. Ya, selama 7 tahun, Kristus dan orang-orang percaya masuk ke pesta perkawinan anak domba. Kita akan pesta-pesta, saudara. 7 tahun. Sementara di bumi terjadi sengsara besar, Great Tribulation. Orang Kristen gak ikut-ikutan. Ya, pesta-pesta gitu. Setelah di tengah-tengah 3,5 tahun itu, kita ada bahas juga. Ya, 3,5 tahun yang pertama, Injil diberitakan oleh orang-orang Yahudi. Sisa Yahudi, surat Roma ada bilang sisa Yahudi diselamatkan. Nah mereka, orang Kristen Yahudi, sisa-sisa itu akan mengabarkan Injil di bumi 3,5 tahun. Gak tahu berapa orang hari ini orang Kristen di Israel, kurang dari 3%, mungkin kurang dari 2%. Sisa-sisanya akan mengabarkan Injil. Dan kemudian 3,5 tahun lagi, antikristus muncul dengan setan, dengan iblis, dengan nabi palsu, dengan semua trik-triknya. Dan mengadakan ancaman, ya, sengsara yang besar, mengajak orang-orang menyembah dia dan kemudian berbalik menolak Kristus. Nah, setelah 7 tahun selesai, mereka ini, golongan ini percaya, Yesus turun lagi di bumi. Bersama siapa? Bersama gerejanya yang diangkat. Bersama orang-orang Kristen itu tadi, kita balik lagi kalau saudara percaya ini. Untuk apa balik? Membangun kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Hurufiah, bukan simbolik. 1000 dikali 365 hari terjadi di bumi ini. Antikristus dibinasakan. Ya, setan diikat 1000 tahun, ya. Orang Kristen akan memerintah di bumi ini 1000 tahun, ya. Di bumi ini semua ikut memerintah. Minggu lalu udah tanya si Sandy mau memerintah di mana, mau mendapat Jember atau mau mendapat California, ya. Nah orang-orang non Kristen yang tidak percaya di bumi ini bagaimana? Mereka diperintah oleh orang Kristen dan orang Yahudi. Tapi hanya orang Yahudi, ya, mereka akan disebut dengan penduduk asli. Sedangkan orang Kristen non-Yahudi disebut dengan penduduk adopsi. Nah, ada beda sedikit, saudara. Kita bukan Yahudi, jadi kita adopsi. Ya. Kemudian, saudara, Allah akan membangun kembali baitnya. Di mana? Di Sion. Ibu kota kerajaan 1000 tahun di Yerusalem. Dan Yerusalem akan dipulihkan kembali, itu menjadi pusat pemerintahan Yesus Kristus, Raja segala Raja, 1000 tahun di muka bumi ini. Ya, bait Allah dibangun kembali di Sion, altar dipulihkan kembali, dan akan ada penyembahan, korban-korban, bakaran ditegakkan kembali di Yerusalem, menjadi pusat ibadah seluruh dunia. Dan Yerusalem disebut dengan kota kudus. Dan pada masa 1000 tahun di bumi ini, pun masih ada kesempatan bertobat. Menurut ajaran ini, saudara. Setelah masa 1000 tahun itu berlalu, iblis dilepaskan untuk sementara waktu yang tadi diikat. Ya, kemudian kota kudus Yerusalem akan diserang oleh Gog dan Magog. Yang tidak jelas mereka simboliknya apa, atau sungguh-sungguh kuasa dari mana. Mungkin ditafsirkan Iran, atau negara-negara yang menentang Tuhan, tapi api dari sorga akan turun, mengalahkan Gog dan Magog, menghancurkan mereka. Lalu iblis akan dicampakkan ke lubang yang tak berdasar, dan orang tidak percaya akan mengalami pengadilan Kristus di tahta putih. Setelah itu baru ada langit dan bumi yang baru, hidup selama-lamanya. Indah gak, saudara? Primil. Ini primil, saudara. Kalau saudara dengar radio hari ini, hampir 80% pengkhotbah radio percaya konsep ini. Dan membela Yahudi. Ya. Jelas sekali penafsiran primil ini berbau agama Yahudi alias Yudaisme. Ya, kita tidak setuju. Mereka menganggap bahwa kerajaan 1000 tahun itu sama dengan pemulihan tahta Daud. Tahta kerajaan Daud yang bersifat duniawi, bersifat materi, bersifat bumia, bersifat politik, militer, dan bersifat sementara. Kita tidak
percaya ini. Kerajaan Allah yang akan dibangun adalah kerajaan yang bersifat spiritual, kekal, dan bukan jasmani, tapi rohani. Dan yang sangat menyesatkan, saudara, Alkitab tidak menyebutkan bahwa kita akan kembali ke perjanjian lama. Kita tidak butuh bait Allah, nggak menunggu bangun bait Allah. Saudara yang tur-tur ke Israel kan selalu promosinya begitu. Wah, bait Allah sudah mau dibangun loh, mari kita ke sana lihat-lihat lagi. Saya bilang sama tour leadernya waktu itu, yang promosi, saya bilang, hati-hati kamu orang Kristen, ngaku pendeta lagi. Ya, kita tidak pernah promosi bait Allah dibangun kembali di Yerusalem, dan kemudian terjadi lagi kita perlu korban persembahan di situ. Tidak perlu. Itu penyesatan, saudara, itu kesalahannya paling besar. Sebab mereka, Yudaisme, menolak korban sempurna dari Yesus Kristus di atas kayu salib. Ingat, lebih 97% Israel menolak Kristus hari ini sebagai Mesias. Walaupun secara darah mau disebut Israel pilihan, tapi pilihan yang sesungguhnya ada di dalam Yesus Kristus. Bukan soal darah. Kita tidak membutuhkan korban penebusan dosa, penebusan salah, korban-korban lain seperti perjanjian lama. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia berkata, genaplah, selesai. Selesai seluruh perjanjian lama. Selesai hutang dosa manusia, barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia diselamatkan. Sebab dia korban yang sempurna. Kalau saudara hari ini masih percaya kelak akan bangun bait Allah dan perlu korban bakaran, korban pengakuan dosa, korban penebus salah, saudara menghina salib Kristus. Seolah-olah salib Kristus tidak sempurna. Hati-hati dengan ajaran yang sedemikian. Alkitab juga tidak mengatakan bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu adalah 2 tahap. Enggak bilang. Jadi kedua kali itu gak 2 kali, bahkan 3 kali, enggak. Alkitab mengatakan hanya 1 kali. Kedatangan pertama adalah sebagai juru selamat menebus dosa, kedatangan kedua adalah sebagai hakim seluruh umat manusia. Kita hafal setiap minggu pengakuan iman rasuli, dia akan datang kembali menghakimi manusia di bumi ini. 1 kali. Dan barang siapa yang percaya di dalam Kristus, sudah tidak ada perbedaan Yunani dan Yahudi. Gak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan budak dan orang yang bebas, semuanya sama di mata Tuhan, tanpa diskriminasi. Jadi jangan minder kalau saudara bukan Yahudi, saya bukan Yahudi, saya gak minder. Sebab di dalam Kristus kita menemukan identitas kita, status kita sebagai anak Allah di dalam Yesus Kristus. Dan sungguh tidak alkitabiah dan membingungkan, bukan? Di masa kerajaan 1000 tahun, kita yang sudah diangkat dapat tubuh yang baru. Kita memerintah orang-orang yang tubuh yang lama. Bayangkan di bumi ini ada 2 jenis manusia. Kita punya tubuh kebangkitan, hidup memerintah mereka yang gak diubah tubuhnya. Yang masih tubuhnya tubuh lama. Kita tubuh baru. Ini membingungkan sekali di masa kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Ya, jadi hati-hati sekali, saudara. Kalau mau hurufiah, harus fair hurufiah. Seluruh pasal ini, atau seluruh ayat ini harus hurufiah. Misalnya ayat kedua, iblis dirantai. Saya tanya, rantainya apa ya? Iblis kalau dirantai. Kalau mau hurufiah ya, iblis dirantai dengan apa ya? Diikat. Mau diikat dengan apa? Jadi jangan, ini hurufiah, ini nggak hurufiah. Jadi penafsiran hanya dalam satu perikop, 2 ayat saja bisa sangat-sangat berbeda. Yang ketiga disebut dengan amillennialism atau amil. A artinya tidak. Jadi amil itu adalah tanpa kerajaan 1000 tahun. Amil. Ini adalah pandangan dari Bapak gereja di Kisah Rasul sampai kepada reformasi ini diperbaharui, ditegakkan kembali, ditegaskan kembali. Bahwa kerajaan 1000 tahun itu bukan hurufiah di bumi ini, tapi simbolik. Kenapa amil? Sebab dari 6 ayat yang kita baca ini tadi,
Tidak ada satu kali pun muncul kerajaan. Nggak ada istilah kerajaan. Nggak ada istilah kerajaan, kenapa muncul doktrin kerajaan 1000 tahun. Yang ada adalah 1000 tahun. Nggak ada istilah kerajaan. Memang kalau kita membaca kitab Wahyu seluruhnya, dan juga Injil, berapa kali Yesus ada bicara soal kerajaan Allah, kerajaan sorga. Tapi sekali lagi bukan kerajaan yang bersifat politik, ekonomi, ya, senjata, atau jasmani, materi, bukan. Yesus selalu berbicara soal kerajaan yang bersifat rohani, sorgawi, keselamatan yang sejati, kerajaan yang kekal selama-lamanya. Rasul Paulus mengulangi itu di Roma 14, dan di sudah pulang baca Roma 14 ayat 17, dia katakan kerajaan Allah adalah soal damai sejahtera. Damai sejahtera, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia, bukan soal jasmani dan materi. Damai sejahtera karena pengampunan dosa oleh kematian Yesus Kristus. Sangat tegas Rasul Paulus memiliki konsep yang sama. Kebangkitan Yesus dari kematian telah mengalahkan iblis selama-lamanya. Mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa. Itu arti simbolik dari iblis dirantai. Iblis dirantai. Diikat, dihalangi, sehingga lanjutannya apa? Injil tidak bisa dihalangi, akan diberitakan kepada seluruh suku bangsa. Iblis tidak mampu menghalangi pekabaran Injil di bumi ini sebelum Yesus datang kedua kali sebagai hakim. Sebab salah satu tanda dari akhir zaman adalah Injil harus diberitakan kepada semua suku bangsa. Mau sehebat apapun sengsara, tantangan, kesulitan, sakit penyakit, penganiayaan, ancaman, dan lain sebagainya, Injil Tuhan pasti akan diberitakan kepada seluruh suku bangsa sebelum Yesus datang kedua kali. Itu maksudnya iblis dirantai. Angka 1000 bagaimana? Angka 1000 juga dimengerti sebagai simbolik. Sebab ingat, ini adalah kitab akhir zaman. Kitab apokaliptik, kitab yang tersembunyi, kitab misteri. Kita harus menafsirkan juga dengan simbolik. Jadi 1000 itu adalah makna simbolik, artinya waktu yang sempurna. 1000 itu 3 kali sempurna, saudara. Angka sempurna itu 10. Selain angka 7 dan 3 angka Tuhan. Angka 10 sempurna. 10 kali 10 kali 10. Saya waktu memikirkan kenapa 3 kali sempurna ya? Apa karena Bapa, Anak, Roh Kudus? Maka dipilihlah 1000. Ya. 3 pribadi Tritunggal itu sempurna. Waktu yang sempurna. 1000 artinya waktu yang sempurna. Juga bisa berarti satu waktu yang genap. Yang hanya Tuhan tahu, bukan kita. Misteri. Tuhan tahu. Sejak Yesus naik ke sorga sampai hari ini, sampai seluruh dunia mendengarkan Injil, itu genap. Dan Alkitab mengatakan ketika genap waktunya, maka Kristus akan kembali untuk menghakimi seluruh umat manusia. Termasuk 7 sempurna. Kita nggak tahu apakah sengsara besar itu 7 tahun. Sebab Yesus bilang, demi orang-orang percaya, demi orang Kristen, saudara dan saya, waktunya akan dipersingkat, dipendekin. Bersyukurlah. Sampai di sini saudara bingung, sebagian mulai kedip-kedip mau tidur. Pak, ini khotbah apa kuliah di seminari ya Pak? Kayaknya sih ini ngajar kuliah, ini kayaknya kelas di seminari nih Pak. Dari tadi saya terus mikir, apa hubungannya dengan saya? 2 hal, saudara, hubungan dengan kamu. Pertama, kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kamu belum yakin keselamatanmu, itu pasti hari ini adalah hari keselamatanmu. Jangan tunggulah kalau kerajaan 1000 tahun udah datang, baru bertobat karena masih ada kesempatan. No, kamu tidak tahu hari besok. Hari ini adalah hari keselamatanmu. Jangan sampai terlambat. Sebab kedatangan Yesus kedua kali bersifat tunggal, bukan double. Tunggal, hanya 1 kali. Kemudian begitu dia datang, yang masih hidup
akan terangkat. Yang sudah mati akan dibangkitkan dan masuk ke dalam last judgment. Gak ada tunggu-tunggu, eng-eng, senang-senang 1000 tahun, ya lihat orang susah, gue seneng-seneng gitu, gak ada. Langsung. Gak ada kesempatan untuk bertobat lagi pada saat itu. Yang ada adalah kerajaan sorga, kerajaan Kristus yang kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Saya gak yakin akan ada lagi bumi. Di bumi ini akan hangus oleh api, kata Rasul Petrus. Akan menjadi seperti neraka. Akan menjadi penghakiman bagi orang-orang yang tidak percaya. Jadi jangan tunda-tunda. Kalau saudara belum sungguh-sungguh yakin, namamu ada dalam kitab kehidupan. Jadi kalau malam ini saudara mati, kira-kira namanya ada nggak dalam kitab kehidupan? Yakin 100% nggak? Kalau nggak yakin harus hari ini terimanya. Jangan tunda. Sebab tunda sama dengan menolak. Pikir-pikir sama dengan menolak. Nggak ada netral. Soal keselamatan ibarat mobil saudara itu stuck di rel kereta api. Kalau saudara mobil stuck di rel kereta api, ada 2 option, 2 pilihan. Pilihannya apa? Rela didorong, atau maju, atau saudara selamatkan diri, atau saudara biarkan di situ. Jadi kalau pikir-pikir dulu, ini gua stuck nih di rel kereta api, pikir-pikir dulu ya, mati. Nanti aja, tunggu yang enggak, harus saat itu. Demikian mendesaknya keselamatan. Alkitab mengatakan hari ini adalah hari keselamatanmu. Bukan besok, bukan nanti. Hari ini. Sebab kamu tidak tahu hari besok. Saudara bilang, Pak, tapi tunggulah, aku perlu bukti, Pak. Susah kan percaya. Masa Yesus mati di salib, saya diampuni? Ya tapi kan dia bangkit dari kematian. Aduh gimana ya Pak, perlu bukti lah, hidup di dunia kan perlu bukti loh Pak, gak bisa main asal percaya-percaya aja loh. Saudara, ada banyak hal di bumi ini saudara gak perlu bukti loh. Contoh, saudara naik pesawat ke Indonesia, saudara yakin ada pilotnya. Saudara minta bukti gak, gue mau ketemu pilotnya, gue mau lihat. Oh ini pilotnya, saudara lihat dulu orangnya, ini pemabok gak? Ini dulu waktu sekolahnya nyontek, gak ada bukti gak, lu dulu sekolahnya bener. Bisa nggak salah? Bisa, ada pilot-pilot yang mabok sebelum terbang, lalu terjadi accident. Kamu nggak pernah tanya bukti? Ayo kamu ke dokter, tanya bukti nggak? Dok, dulu lulusan mana ya dok? Hah? Undip atau undap? Dulu dokter nyontek nggak ya? Karena kata Menteri Kesehatan di Indonesia, dokter itu setengah itu lulusnya nggak benar. Dokter lulusnya benar, kamu nggak pernah tanya. Ya kan, dokter cuma bilang, coba buka mulut, lihat lidah, Oke, kasih obat ya. Kalau 3 hari gak sembuh, balik ya. Artinya apa? Gue coba-coba dulu. Gue gak ngerti ya, lu sakit apa. Kan gitu. Yuk terima, saudara terima. Beli obat di apotek. Yang baca bukan apoteker lagi. Yang baca siapa? Abang-abang, mas-mas. Lulus SMP aja enggak. Ini apa nih tulisan cacing? Saya pernah beli obat untuk anak saya di Indonesia. Saya yang bantuin baca. Sini deh saya baca deh kalau nggak bisa baca. Tapi aneh, kita percaya terima itu obat bawa pulang bisa salah nggak? Tetap kasih ke anak. Percaya tanpa bukti. Ayo beli makanan. Ini minta bukti nggak? Ini bersih nggak ini tadi? Tadi waktu masak di kitchen diludahin nggak? Nggak pernah nanya. Nggak pernah nanya. Nggak minta bukti, nggak pernah terima, nanti makan siang. Ini yang masak siapa ini? Bersih nggak ini? Nggak pernah, saudara, apa aja masuk ke dalam perut. Poin saya ini loh, saudara, terhadap manusia yang bisa salah, you bisa percaya tanpa bukti. Terhadap benda, kamu bisa percaya tanpa bukti. Kenapa terhadap Yesus Kristus, yang sudah ada bukti, dia bangkit dari kematian, catatan kuno di museum di seluruh dunia, lebih 10.000 keping. Dan harganya 1 keping jutaan dolar. Kamu mau bukti apa lagi, saudaraku? Mungkin bukan saudara, Pak, bukan saya, jangan marah galak gitu dong, Pak. Mungkin bukan kamu, tapi mungkin saudaramu, familimu, kamu waktu cerita tentang Yesus, mereka mau bukti. Kasih contoh.
Banyak hal di bumi kita tidak minta bukti. Kalau terhadap Tuhan yang sudah ada bukti sejarah, kita minta bukti, itu gak fair. Itu punya catatan dari abad pertama loh. Kamu aja percaya bahwa kakekmu itu adalah kakekmu. Bisa nggak dulu Cisendi itu sebenarnya, ya, kakekmu itu papamu lah, nggak usah kakek. Papamu palsu, dulu kamu diambil di tong sampah, dibuang-buang bayi, ya kan? Bisa kan? Lalu dibawa pulang suruh panggil, papa. Tahu-tahu bukan. Kamu nggak pernah minta bukti. Ayo, siapa yang masih tahu nama kakeknya? Coba angkat tangan. Ada nggak nama kakek? Angkat tangan. Nama engkong. Papanya engkong. Nah, mulai dikit deh. Engkongnya engkong. Oh, masih tahu nih. Komartinus 7 keturunan. Ya, 7 keturunan di atas Komartinus. Langsung geleng-geleng. Bayangkan Yesus itu silsilahnya dari abad pertama loh, saudara. Sampai sekarang. Bukti sejarah ada. You boleh gak percaya Alkitab. Bukti sejarah ada. Mau bukti apa lagi? Jadi, bertobatlah hari ini juga. 1, 2, 3. Bertobatlah hari ini juga. Kalau saudara mengatakan, Pak, saya sudah percaya. Saya sudah yakin 100%. Bagus. Nomor 1, ya. Bagus sekali. Besok meninggal, no problem. Lalu apa hubungannya dengan saya? Tadi ayat pembimbing kita, Musa mengajar kita berdoa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami punya hati yang bijaksana. Ini loh saudara, orang Kristen yang sudah percaya, yakin namamu dalam kitab kehidupan, bukan juga hidup enak-enak. Kenapa ya dikasih panjang umur? Jangan-jangan supaya gue makan lebih banyak biar lebih gendut? Bukan. Jangan-jangan gue cuma harus keliling dunia? Bukan. Memakai waktu dengan bijaksana. Bukan lagi mengumpulkan hal-hal yang jasmani yang sementara, tapi mengumpulkan hal-hal yang bersifat kekal, pahala di sorga. Jadi banyak hal-hal di bumi ini kita harus ubah pikiran kita. Pepatah Indonesia mengatakan, waktu adalah, time is, nah itu salah. Lu hari ini dikasih money, ya, ingat gak zaman COVID, lu punya money seberapa? Kalau nyawa terancam, baru mengerti nyawa lebih penting dari uang. Uang penting bukan terpenting. Jangan fokuskan hidupmu hanya kejar uang. Itu sebabnya Musa mengajar kita. Ajar kami menggunakan waktu ini. Supaya waktu bukan hanya kumpulkan uang. Waktu untuk mengumpulkan nilai-nilai kekal di sorga. Sehingga ketemu Tuhan, bukan tangan kosong. Rasul Paulus kemudian dengan konsep doa Musa ini, dia menuliskan firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5. Pergunakan waktu yang ada, sebab hari-hari ini ada iblis yang jahat. Yang akan mengambil waktumu. Ketika kamu tidak pakai, iblis pakai. Itu kamu pakai, iblis bilang, oke, gua ngambil. Dia pakai waktumu. Dia goda kamu. Dia cobain kamu. Supaya kamu habiskan waktumu sebanyak mungkin. Untuk hal-hal yang sementara. Ayo kerja, banting tulang, 10 jam, 12 jam, 15 jam. Kemudian mati duluan. Ya. Ayo kerja terus, makan ini. Lalu kemudian kamu sakit dan gak bisa bangun. Iblis pintar sekali. Dia akan membuat kamu memboroskan waktumu. Saya baca sebuah ilustrasi cerita yang sungguh. Ya, ada seorang wanita namanya Sarah Koiner. Dia menderita cedera otak sejak kecil. Jadi dia gak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Gak bisa bicara. Duduk di kursi roda dilayani oleh mamanya. Ya. Waktu dia usia 36 tahun. Bayangkan loh, dari kecil sudah begitu dilayani sampai 36 tahun. Waktu usianya 36, dia dengar khotbah. Setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia dengar khotbah. Kabarkanlah Injil ke seluruh bumi. Dia bilang, aduh mama, aku mau mengabarkan Injil kepada seluruh dunia ini. Mamanya mengatakan, bagaimana caranya kamu ini layani diri sendiri aja gak bisa. Bagaimana bisa mengabarkan Injil? Tapi kan Tuhan bilang, pergilah ke seluruh bangsa, kabarkan Injil. Lalu mamanya berdoa, ya,
Bagaimana anaknya Sarah bisa menggenapkan janji Tuhan, panggilan Tuhan atas dirinya. Lalu dalam doa itu dia sadar, Tuhan, Kau kan mampu menciptakan sesuatu yang melampaui pikiran kami. Dan singkat cerita kemudian ya dia berkenalan dengan Global Media Outreach, sebuah badan misi yang menolong setiap orang mau mengabarkan Injil. Lalu Sarah dilatih berkomunikasi, ya, bukan dengan bicara tapi dengan tulisan, lewat sebuah komputer khusus, dengan touch yang khusus, ya, bukan dengan tangan, dengan sebuah topi kecil di kepalanya, kemudian ada touch-nya yang digerakkan dengan mulut. Dia mengabarkan Injil lewat online, dia jadi missionary online. Mamanya sampai kaget, iya benar juga, ternyata dia gak usah pergi ke seluruh dunia, bisa mengabarkan Injil kepada segala bangsa. Dan banyak orang lewat pelayanan Sarah ini menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Saya baca itu terharu. Kita yang sehat aja kadang lupa. Tetangga kita, famili kita, keluarga kita masih bicara, masih bisa ngomong, lupa menceritakan Kristus. Sementara ada orang yang cacat seperti dia. Dia begitu berkobar-kobar, ya, begitu giat, begitu tekad, menyerahkan seluruh tenaganya, pikirannya mengabarkan Injil, memberkati banyak orang lain. Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, saudara dan saya pasti ada tujuannya. Saya akan tutup dengan kuis lagi. Ada 2 kuis, tapi ini tanya kepada saudara. Ada kuis pertama, sebutkan 2 orang juara kecantikan dunia. Jawab sendiri di sana. Sebutkan aktor dan aktris terbaik tahun lalu, 2023. Lalu, siapa nama 3 orang terkaya di dunia ini? Dan satu lagi, siapa pemenang hadiah Nobel tahun lalu? Siapa yang tahu 4 pertanyaan ini angkat tangan. Atau siapa yang nggak tahu? Saya yakin saudara tidak bisa jawab, saya aja nggak bisa jawab. Kenapa? Ingat, sebab kepintaran, kesuksesan materi, ketenaran, kesohoran, kekayaan, itu segera dilupakan. Walaupun breaking news hanya 1-2 hari, lalu dimakan oleh waktu, hilang. Hilang. Baru di bumi aja, jangankan di surga, di bumi aja, sudah gak diingat. Walaupun you pernah jadi businessman sehebat apa di Indonesia, kayak di mana, kayak dilupakan. Jagoan apa dilupakan. Sekarang kuis kedua. Sebutkan 3 orang yang pernah membantu saudara ketika saudara kesulitan dan butuh pertolongan. Sebutkan nama 3 orang guru yang pernah mengajar saudara dengan baik. Sebutkan 3 orang teman baik yang menguatkan saudara waktu lemah, menghibur saudara waktu saudara sedih. Siapa bisa jawab? Semua tangan, saya yakin yes. Sebab apa? Kebaikan, kesaksian, ya, perbuatan yang menolong orang lain, berkat, pengabaran Injil dan lain-lain, itu diingat. Di bumi aja kita ingat sudah bertahun-tahun lalu. Apalagi di sorga, diingat selama-lamanya. Jadi jangan kamu bayangkan ketemu Tuhan, Tuhan akan tanya, sudah punya berapa mobil? Enggak. Sudah punya berapa rumah? Enggak. Atau sudah punya berapa cucu? Kalau di Indonesia, kalau di sini kan kita kalau udah umur segini kan, kayak saya udah senior ini, tanyanya cucu udah. Dulu masih tanya, mobilmu apa? Sekarang cucu berapa? Beda. Tapi di surga enggak tanya. Kira-kira ketemu Tuhan, Tuhan ngomong apa? Pernah nggak saudara pikir? Atau dibalik deh, kalau saudara ketemu Tuhan, kamu mau ngomong apa? Kalimat pertama. Kalimat pertama ngomong apa sama Tuhan? Halo. How are you doing? Ngomong apa? Kalau saya pikir-pikir,
saya gak berani ngomong apa-apa. Saya hanya diam. Justru yang mengerikan itu, Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong apa kalimat pertama ketika lihat kamu? Ini yang lebih mengerikan. Saya rindu kita semua bertemu dengan Tuhan. Tuhan bilang, mari hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu selama-lamanya. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Kami mohon suara Roh Kudus terus bekerja dan berbicara di hati, di pikiran kami. Ingatkan kami supaya tidak larut, tidak hanyut dengan dunia ini. Tapi kami sungguh-sungguh berpegang kepada firman-Mu. Dan terus memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami dengan bijaksana. Tuhan berikan hikmat sorgawi. Supaya kami tidak hanya mengejar hal-hal yang sementara di dunia ini. Tapi kami rindu mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, melayani Tuhan, berbuat baik, menghasilkan buah-buah kebaikan, kebenaran. Sehingga suatu hari kami bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nikmatilah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami sebab kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin.